Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita terus sedang membangun pengenalan akan Allah dalam hidup kita dan butuh kebergantungan kita kepada Roh Kudus, kepada tuntunan bimbingannya, butuh bergantung kepada hikmat dan wahyu yang datangnya dari Tuhan sendiri tentunya. Karena pengenalan akan Allah harusnya menjadi prioritas, karena kita sedang fokus bahwa apa yang terjadi hari-hari ini bukanlah sesuatu yang kita perlu takuti, tetapi kita perlu bangun pengenalan akan Allah, karena ketakutan akan lenyap ketika kita mengenali siapa Allah yang kita sembah, kita memahami kebenaran. Karena di depan kita ada fase atau masa yang sesungguhnya akan terjadi menimpa dunia ini. Karena itu kita perlu membangun pilar yang kita sebut pengenalan akan Allah, karena kita fokus untuk menjadi gereja pemenang, gereja yang ikut di dalam tuaian global yang Tuhan akan lakukan dan kerjakan. Karena itu saya berdoa supaya ketika kegerakan itu terjadi, kita ada bersama dengan kegerakan Tuhan itu. Kita bukan ada di luar, diam, menanti nasib, menunggu ajal menjemput kita. Tidak, tetapi kita terlibat di dalam kegerakan Tuhan, di dalam tuaian global. Karena Tuhan membangun gereja yang alam maut tidak bisa menguasainya. Karena itu saya mau katakan kita perlu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Karena di depan kita ada 7 meterai yang dibuka oleh Tuhan sendiri, ada 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah. Karena itu mari kita kembali mengulang sedikit apa yang telah kita pelajari kemarin, bahwa maksud daripada penghukuman yang terjadi, Alkitab berkata bahwa penghukuman dimulai dari rumah Tuhan. Maksudnya supaya lewat apa yang terjadi, kita gereja mawas diri, kita segera evaluasi diri, kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab. Jangan hidup keduniawian, jangan hidup sekuler, jangan mencintai dunia ini, jangan mencintai diri sendiri, tetapi kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana kemarin sepertiga tumbuh-tumbuhan di bumi binasa oleh api, hujan es, dan sepertiga laut dan sungai-sungai dicemarkan. Jadi langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang menjadi gelap sepertiga, ya, selama sepertiga bagian siang dan malam pada hari itu. Hukuman-hukuman itu juga mempengaruhi manusia. Banyak orang yang mati. Jadi kita perlu berdoa sungguh-sungguh, dan semuanya itu untuk memperingati kita, umat manusia, supaya kita bertobat. Jadi jangan sampai kita ikut dihukum oleh bersama-sama dengan dunia ini, tetapi kita pada masa itu kita sudah mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 8 ayat 8, ada gunung besar yang menyala-nyala oleh api dalam Wahyu 8 ayat 8 itu. Jadi ini bicara, mungkin tafsirannya bisa sebuah meteor yang besar, karena memang ozon semakin tipis sehingga meteor itu tidak bisa terkikis lagi, jadi langsung jatuh dan menimpa dunia langsung, sehingga disebut gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Jadi ini diperkirakan meteor besar yang menyala-nyala jatuh ke dalam laut dan membunuh sepertiga makhluk laut dan menghancurkan banyak kapal. Kita lihat pada sangkakala yang berikutnya dalam Wahyu 8 ayat 11, ada semacam kayak bintang yang disebut absintus akan terjadi jatuh. Dan kalau kita lihat sebentar dalam Wahyu pasal 8 ini ayat 10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Jadi kalau tadi laut, sekarang yang kena sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Kita melihat sungai-sungai dan mata-mata air, bagaimana meteor ini realitanya yang terjadi, dan nama bintang itu adalah absintus. Absintus adalah sebuah tanaman yang pahit yang melambangkan hukuman Allah dan kedukaan manusia. Kalau di dalam kitab Ulangan 29 ayat 18 dikatakan seperti ini, sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan. Jadi kita lihat ketika mereka meninggalkan Tuhan, Allah Tuhan yang harusnya mereka sembah, untuk pergi berbakti kepada Allah, bangsa-bangsa itu janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Kita lihat, jadi akibat daripada
kepada penyembahan berhala. Jadi ini adalah dampak akibat daripada umat manusia yang membelakangi Tuhan. Karena itu di dalam Yeremia 9 ayat 15-16, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipu dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahasa Yunaninya absintus muncul beberapa kali di bagian perjanjian lama sebagai terjemahan dari kata bahasa Ibrani la'anah. Dalam perjanjian baru digunakan sebagai suatu nama khusus, dan hanya di kitab Wahyu Yohanes mendengar kata-kata itu. Malaikat ketiga ketika meniup, dia melihat ada absintus. Dari berbagai tafsiran Bapak Ibu, ini kalau dari secara histori, dari budaya, mereka menyebut ini semacam kuasa kegelapan. Kalau menurut secara ilmu biologi, ketika ada satu batu tegangan panas saat benda langit tersebut memasuki atmosfer bumi, akan mereaksikan oksigen dan nitrogen di udara menjadi hujan asam nitrat atau hujan asam atau acid rain. Ini diyakini oleh beberapa orang menyerupai gambaran Alkitab mengenai kepahitan yang dihasilkan oleh bintang absintus ini pada sepertiga dari air minum dan bumi. Jadi kita melihat Bapak Ibu betapa dahsyatnya sehingga air sungai menjadi pahit, dan ini dampaknya luar biasa sekali. Karena itu saya mau katakan bahwa kita perlu serius membangun hidup kita, membangun pengenalan kita kepada Allah, sehingga kita betul-betul mempersiapkan diri kita. Jadi bagaimana ada kepahitan yang akan melanda sungai dan sumber-sumber. Kalau secara rohani mungkin kepahitan dapat muncul bagaikan akar yang terus bertumbuh menjalar. Ya, karena itu Alkitab mengatakan dalam Efesus 4 ayat 31, kepahitan dapat timbul sebagai akibat kecewa. Ini kalau secara rohaninya, karena disakiti, diabaikan, dilupakan, atau kita mungkin direndahkan. Segala situasi dalam kehidupan ini dapat menimbulkan kepahitan. Jadi di akhir zaman ini akan banyak kesulitan, bahkan kejahatan terjadi di mana-mana. Masa yang sukar, manusia mencintai diri sendiri, dan kunci kemenangan atas kepahitan hanya ada dalam kasih karunia Allah. Dalam Ibrani 12 ayat 15, mereka yang terus dekat dengan takhta kasih karunia Allah, dia tidak akan pernah mengenai kepahitan dalam hidupnya. Karena itu saya mau katakan bahwa apa yang akan terjadi ini butuh kapasitas hidup, kapasitas hati kita harus semakin besar, dan inilah yang perlu kita bangun, pengenalan akan Allah ini. Saya berharap dengan apa yang saya terangkan, meterai, sangkakala, bisa membuka wawasan dan pandangan kita untuk sungguh-sungguh kita menyiapkan diri dan mulai dari sekarang belajar untuk bergantung secara total kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.